Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi ke Ejal Channel. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, kita sudah berada di lahan tanaman duri ya. Pada kali ini kawan-kawan, saya pembahasannya agak berbeda sedikit, dimana biasanya membahas mengenai bunga duri. Pada kali ini kita akan membahas mengenai benih duri, karena beberapa hari yang lalu ada yang minta polongnya diambil mas buat dijadikan benih. Dan pada kali ini saya sudah mengambil polong tanaman duri ya kan kawan. Dan ini ada juga kacang duri yang belum kering, dan ini ada juga biji dari tanaman kacang duri. Jadi kan kawan, permasalahan yang sering terjadi dalam budidaya tanaman kacang duri ini adalah adanya kacang ya kan kawan, kacang semacam ini yang tumbuh pada tanaman duri, sehingga kawan-kawan perlu memperhatikan baik-baik dari budidaya kawan-kawan, karena budidaya tanaman duri ini tujuannya berbeda-beda kawan-kawan. Yang jelas kalau dari kami sendiri tujuannya untuk diambil bunganya, dan di sisi lain ada juga yang tujuannya untuk pembibitan atau diambil benihnya dari biji tanaman kacang duri. Dan ya kan kawan, pada tanaman duri ini, jika kawan-kawan memiliki fungsi atau tujuan untuk diambil bunganya, maka kawan-kawan perlu namanya mengambil kacang durinya ya, kacang duri. Bunga dan kacang duri ini itu masuknya dalam fase generatif. Jadi secara fisiologi tanaman ya, kacang duri ini memiliki insting untuk berkembang biak. Jadi ketika tanaman duri ini tumbuh, dia memiliki insting untuk berkembang biak, sehingga dia menghasilkan bunga, dan bunganya itu dijadikan buah, yaitu kacang duri. Dan jika kawan-kawan menfungsikan tanaman kacang duri ini untuk diambil bunganya, maka kawan-kawan perlu mengambil kacangnya agar apa? Agar nutrisi yang diserap tanaman terfokuskan untuk menghasilkan bunga semacam itu. Jika kawan-kawan tidak mengambil kacangnya, maka kemungkinan yang terjadi adalah nutrisi yang diserap tanaman sebagian difokuskan untuk menghasilkan kacang. Nah, semacam ini. Meskipun kacangnya itu kurang berkualitas ya, semacam itu. Beda lagi jika kawan-kawan melakukan budidaya untuk diambil benihnya ya. Untuk diambil benihnya, maka kawan-kawan namanya tidak perlu mengambil bunganya. Biar apa? Biar tumbuh kacang durinya kan kawan, semacam itu. Biar tumbuh kacang durinya. Ketika sudah tumbuh, otomatis kemungkinan unsur haranya terfokuskan pada si kacang duri ini, dan sesekali kita pangkas, kita ambil kacang durinya agar terfokuskan dengan kacang duri yang ingin dijadikan benih yang lebih besar, semacam itu. Biasanya kalau kawan-kawan, kalau bunganya terlalu banyak, maka yang terjadi benihnya pun terkadang kecil-kecil kan kawan, gepeng-gepeng semacam itu. Maka dari itu, kalau tujuannya untuk dijadikan benih, sebagian diambil bunganya agar terfokuskan pada kacang ini kan kawan. Nah, karena di lahan kami ya kawan,
kita pemanenannya kurang maksimal, dalam artian memilah bunga yang sudah siap dipanen dan tidak mekar itu kurang maksimal, maka yang terjadi sebagian bunganya itu mekar dan menghasilkan kacang semacam ini kan. Ini penampakan kacang turi beserta polongnya, dan ini adalah biji kacang turi. Nah, biji kacang turi yang dihasilkan saya rasa untuk bentuknya ya ini lebih kecil ya dibandingkan biji kacang turi yang biasa dijual ya kan kawan. Karena ya bunganya seringkali dipanen sehingga nutrisinya tidak bisa maksimal kan kawan. Nah, semacam ini kecil sekali. Dan kan kawan, pembenihan ini biasanya bisa kita lakukan ya kan kawan dengan mengambil kacang turi yang sudah kering di tanamannya, ataupun kawan-kawan terkadang bisa mengambil kacang yang masih bagus kayak gini untuk dikeringkan sendiri. Kalau kami lebih suka yang kering semacam ini, karena apa? Karena pastinya ini nutrisinya terpenuhi di tanaman dan benihnya itu saya rasa lebih berkualitas. Dan itu kan kawan, jadi dalam membudidayakan tanaman turi, kawan-kawan harus memiliki tujuan, harus memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, tujuan dan fungsi itu nantinya akan berpengaruh pada teknis dalam budidaya kacang turi kan kawan. Ya, kalau tujuannya untuk diambil bunganya, maka kawan-kawan jangan pelihara kacangnya. Kalau kawan-kawan mengambil kacangnya, maka pelihara kacangnya, jangan ambil bunganya, semacam itu. Oke kawan-kawan, itu dulu dari kami video ini. Yang jelas jika ada kekurangan maupun kesalahan kami mohon maaf, dan ada hal yang kurang mengerti atau kawan-kawan memiliki saran kepada kami bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like serta subscribe dan di-share kepada teman-teman lainnya agar video ini lebih bermanfaat bagi kawan-kawan. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.